Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Imaniar, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, Ibu Niar, di sini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu sebagai guru ya, guru ketika mengajar siswa di kelas. Bagaimana Ibu bersedia? Iya, Pak, boleh. Ya, jadi Ibu, ini saya akan bertanya tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti apa ya? Oh iya, Pak. Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya terapkan di kelas itu nanti murid dapat mengidentifikasi dan menganalisis tentang wujud zat dan partikel penyusun zat dengan tepat. Kemudian murid juga dapat menganalisis peristiwa perubahan fisika, perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari nanti dengan teliti. Gitu, Pak. Wah, luar biasa sekali ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas bersama murid. Selanjutnya, area pengembangan yang ingin Ibu capai seperti apa ya? Oh iya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai, saya ingin murid-murid saya nanti bisa lebih 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 kreatif lagi, kemudian lebih bersemangat lagi dalam belajar, begitu. Ya, jadi Ibu ingin mengembangkan agar murid nanti lebih bersemangat dan dapat menjadi murid yang kreatif ya dalam pembelajaran. Berikutnya, bagaimana strategi yang Ibu persiapkan agar dapat mengembangkan murid seperti yang Ibu sebutkan tadi? Ya, saya rencananya akan menggunakan strategi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti siswa akan diberikan diferensiasi yang berupa diferensiasi produk yang nantinya akan berusaha siswa tersebut akan lebih kreatif lagi dalam membuat suatu produk dalam tugas. Begitu, Pak. Ya, jadi strategi yang Ibu persiapkan diantaranya itu adalah yang pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Adakah strategi lain yang akan Ibu persiapkan lagi selain yang Ibu sebutkan tadi? Ya, Pak, dengan menyusun LKPD, jadi lembar kerja peserta didik, kemudian nanti juga menggunakan agar siswa lebih bersemangat, jadi diberikan ice breaking juga di dalam kelas tersebut. Ya, jadi strateginya tadi ada beberapa macam, diantaranya untuk pendekatan pembelajarannya ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembuatan LKPD, dan yang ketiga adalah memberikan speaking. Apakah ada strategi yang lain lagi? Barangkali Ibu ingin mempersiapkan lagi? Sementara sepertinya itu dulu, Pak. Baik, jadi Ibu sudah mempersiapkan untuk pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu. Berikutnya, saya akan melakukan observasi atau pengamatan saat Ibu melakukan proses pembelajaran bersama murid di kelas. Bagaimana Ibu, sudah siap? Ya, siap, Pak. Oke. Ya, Ibu tadi sudah melakukan aktivitas pembelajaran bersama murid di kelas. Dan saya sudah menuliskan catatan atas apa yang terjadi di kelas saat Ibu bersama murid. Berikutnya, dari area pengembangan yang Ibu
persiapkan tadi, kemudian beserta strategi-strategi yang Ibu lakukan, itu saya dapat menyampaikan bahwa untuk strategi yang pertama, yaitu Ibu tadi menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi hal tersebut sudah terlaksana. Jadi saya rasa Ibu sudah sangat baik dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana Ibu sudah memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Kemudian yang kedua, tadi Ibu membuat LKPD pada saat pembelajaran itu dan diberikan ke siswa. Ya, ini sudah terlaksana juga. Ibu sudah membuat LKPD yang baik kepada mereka. Dan yang berikutnya yaitu tentang penggunaan SPG. Saya lihat tadi Ibu sudah melaksanakan dengan baik, anak-anak terlihat sangat antusias dan bersemangat ketika Ibu memberikan SPG tadi. Ya, bagaimana menurut Ibu tadi? Apakah tadi ke pelaksanaan strategi-strategi tadi sudah Ibu jalankan semuanya? Terima kasih atas tanggapannya tadi, atas yang sudah saya lakukan. Jadi menurut saya yang sudah dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu sudah bisa disebut dengan diferensiasi, karena di situ sudah meminta siswa untuk menggunakan dengan berbagai produk. Jadi diferensiasi produk bisa berupa video, audio maupun komik begitu. Kemudian jadi siswa lebih kreatif lagi dalam menyusun tugasnya. Jadi agar siswa tersebut lebih semangat juga. Yang tadinya diberikan ice breaking, jadi siswa awalnya masih males, kemudian diberi ice breaking ternyata lebih semangat begitu. Iya, jadi Ibu tadi ya memang sudah melakukan diferensiasi produk tadi ya. Jadi Ibu untuk menentukan produk yang dibuat siswa itu bagaimana Ibu? Sebelum menentukan produk yang dibuat oleh murid itu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Oh iya Pak, untuk di awal kegiatan itu saya sebelumnya sudah pernah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid itu. Jadi saya memberikan angket kepada murid dengan bentuk Google Form. Jadi hasil angket tersebut ternyata kebutuhan murid itu beragam. Jadi saya tidak bisa langsung memberikan tugas dalam satu tugas yang secara bersamaan, misal membuat video semuanya. Jadi saya harus memberikan pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Iya, luar biasa Ibu. Jadi memang Ibu sebelumnya sudah mengidentifikasi tentang karakteristik murid, kemudian gaya belajar mereka bagaimana, minatnya murid bagaimana. Jadi Ibu sudah lakukan dengan baik. Maka tadi saat pembelajaran memang saya lihat mereka sangat senang, kemudian mereka juga membuat produk pembelajaran dengan maksimal juga, seperti yang saya amati tadi. Ya Pak. Oke Ibu, berikutnya sekarang kita masuk pada refleksi ya, pada aktivitas yang Ibu lakukan bersama murid tadi di kelas. Bagaimana menurut Ibu, apa yang bisa Ibu refleksikan berdasarkan yang sudah Ibu lakukan bersama murid tadi? Ya baik, jadi yang akan saya refleksikan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama murid tadi, saya mendapatkan ternyata kebutuhan murid di kelas itu berbeda-beda dan kita sebagai guru itu tidak bisa
menyamakan antara gaya belajar siswa yang satu dengan yang lainnya itu tidak bisa disamakan. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran yang berbeda dengan setiap murid tersebut. Jadi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selain itu, untuk meningkatkan semangat belajar murid, jadi bisa dibuat dengan memberikan LKPD. Jadi kemudian pada LKPD tersebut nanti bisa meningkatkan juga kepada siswa yang lain. Jadi rasa sosialnya kepada temannya yang lainnya. Jadi kerjasamanya juga. Kemudian untuk yang tadi ice breaking, jadi semangat siswa, semangat murid waktu diberikan ice breaking itu lebih bersemangat lagi, apalagi ketika pembelajaran di jam terakhir, begitu. Ya, terima kasih. Ya, sangat luar biasa Ibu. Jadi dari apa yang sudah Ibu lakukan aktivitas bersama murid tadi, Ibu sudah merefleksikan dengan baik, yaitu pada strategi-strategi pengembangan yang Ibu lakukan itu semuanya sudah dapat dijalankan dengan baik, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menggunakan diferensiasi produk, kemudian menggunakan LKPD yang kreatif, dan satu lagi yaitu menggunakan ice breaking dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita akan lanjut pada topik percakapan berikutnya. Jadi, sekarang Ibu akan memilih untuk topik percakapan seperti apa, agar kedepannya Ibu bisa mengembangkan diri sehingga menjadi guru yang lebih baik begitu. Topik apa ya? Saya ingin lebih bisa mengembangkan kompetensi siswa, misalnya dalam praktikum, begitu. Ya, jadi Ibu ingin membahas tentang topik yaitu agar anak-anak bisa terampil dalam praktikum ya. Untuk yang Ibu lakukan tadi di kelas itu ada unsur praktikumnya apa tidak ya? Ada, tapi cuma sedikit, cuma mencoba saja. Itu cuma apa ya? Jadi hanya mempraktekkan sedikit saja, tapi belum langsung praktek. Kalau misal dalam IPA kan langsung mencoba begitu, Pak. Ya, jadi Ibu ingin lebih banyak praktikum lagi sehingga anak-anak lebih terampil lagi dalam melakukan suatu percobaan gitu ya, Bu ya. Iya, jadi biar kemampuan sainsnya semakin berkembang juga, kemudian dapat mengetahui juga tentang metode ilmiah begitu dalam suatu percobaan. Iya, jadi menurut Ibu ukuran keberhasilan dari apa yang Ibu tujukan tadi, Ibu menginginkan lebih banyak praktikum. Kemudian ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya dilihat dari siswa tersebut mampu menggunakan alat-alat laboratorium dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ukuran keberhasilannya itu mereka mampu menggunakan alat dengan baik dan bisa mengaplikasikan pada kehidupan nyata. Selanjutnya, Ibu waktunya nanti kapan ya untuk bagaimana Ibu bisa mewujudkan tadi lebih banyak pembelajaran praktikum tadi? Ya, nanti saya akan lakukan pada KD yang berikutnya. Jadi pada KD berikutnya nanti akan lebih banyak praktikumnya daripada siswa tersebut mendengarkan. Begitu.
Ya, oke Ibu. Jadi itu tadi tentang bagaimana Ibu ingin mengembangkan pembelajaran di mana banyak terdapat praktikum tadi ya, sudah Ibu deskripsikan semuanya. Berikutnya, apakah ada rencana tidak lanjut dari apa yang sudah kita bicarakan mulai dari awal hingga sekarang ini? Rencana tindak lanjut dari yang kita bicarakan tadi, nanti saya akan lebih banyak belajar lagi dan lebih berlatih lagi untuk kemampuan dalam pembelajaran agar siswa di dalam kelas lebih bersemangat dan lebih tertarik lagi untuk belajar. Begitu. Ya, jadi rencana tidak lanjutnya Ibu ingin agar Ibu bisa mampu bagaimana membuat anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, selain yang Ibu sebutkan tadi, apakah ada hal-hal lain yang bisa dilakukan agar bisa mencapai apa yang Ibu sampaikan tadi? Ya, selain itu saya juga bisa dengan melihat guru lain yang sudah memiliki kompetensi yang lebih kemudian jadi saya akan belajar dari guru lain, kemudian saya akan menerapkan dalam pembelajaran saya, jadi praktik baiknya akan saya terapkan juga di dalam kelas saya. Ya, jadi Ibu belajar dari rekan guru lain ya. Jadi memang belajar itu bisa dari siapa saja, kemudian kapan saja, di mana saja itu bisa ya. Selain itu, adakah hal-hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan agar tujuan-tujuan baik tadi bisa terwujud? Ya, selain itu saya juga bisa cari-cari di internet ataupun cari di YouTube tentang pembelajaran yang menarik dan dapat memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Ya, jadi Ibu memanfaatkan sumber-sumber yang ada dari internet begitu ya, karena zaman sekarang itu memang sudah berkembang, sekarang sudah zaman digital begitu. Oke Ibu, adakah yang ingin disampaikan lagi terkait apa yang sudah kita lakukan sampai detik ini, yaitu mulai dari observasi, lalu tadi observasi, dan setelah observasi tadi? Ya, nah semoga kita sebagai guru dapat menjadi contoh untuk murid-murid kita, kemudian kita dapat menjadi guru yang dapat menyenangkan siswa juga, jadi tidak membosankan di dalam kelas. Ya, jadi Ibu ingin agar Ibu bisa menjadi teladan bagi murid dan Ibu bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan buat mereka. Ya, terima kasih Ibu Imaniar sudah bersedia untuk saya observasi kali ini. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa terus menjadi guru teladan bagi murid-murid Ibu, kemudian bisa menjadikan murid lebih kreatif, kemudian mereka semakin terampil, sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Ya, amin. Ya, terima kasih ya Ibu. Iya, makasih juga Pak. Ya, kita jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya lagi dengan percakapan yang lebih menarik lagi ya. Ya, terima kasih Pak atas masukannya juga. Ya, sama-sama, tetap semangat selalu ya. Ya, siap. Ya, demikian Ibu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.